Shalom adik-adik JKM kelas besar, apa kabarnya hari ini? Kayak ini berharap kabar kalian yang ada di gereja maupun yang ada di rumah sehat-sehat semuanya ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya kalian pasti tahu ya, siapa tokoh di samping kayak ini? Ada yang tahu tuh siapa? Nah betul sekali, dia adalah Abraham ya. Arti Abraham itu ada yang tahu? Betul sekali adik-adik. Arti Abraham itu adalah bapa dari segala orang percaya. Nah adik-adik, kita mau bercerita nih tentang tokoh kita nih Abraham ya. Abraham adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang mempunyai sikap ketaatan sama Tuhan. Nah, kemanapun Tuhan mau, dia selalu mengikuti maunya Tuhan. Masa sih kayak ini? Iya nih, coba kita baca sama-sama ya. Dalam Kejadian 12, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya ini 9. Nah, Abraham dipanggil Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus di ayat kedua Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bahkan Tuhan juga berkata bahwa dia Tuhan akan memberkati semua keturunannya Abraham. Wow, luar biasa ya. Nah di ayat pertama adik-adik bercerita bahwa Tuhan memanggil Abram. Abram dari mana ya kira-kira Abram ini? Nah Abram itu tinggalnya Abram itu orang Ur Kasdim ya. Dan Abram itu menetap di Haran. Nah ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi, Tuhan menyuruh Abram itu ke tanah Kanaan. Untuk apa sih Tuhan suruh Abram ke sana? Nah untuk tinggal diam dan menetap di tanah Kanaan. Nah adik-adik, apa yang dilakukan oleh Abram? Abraham pergi ya, Abraham pergi di ayat 4 berkata bahwa lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran ya. Nah adik-adik, jadi setelah Tuhan menyuruh Abraham, nah yang Abraham lakukan adalah dia pergi meninggalkan Haran. Nah Haran itu tempat di mana Abraham tinggal dan dia pergi ke tanah Kanaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada keluarganya yang mengikuti Abraham, ada Lot, ada istrinya, terus ikut bersama-sama dengan dia. Nah pada saat Abram berangkat dari Haran ke Kanaan itu umurnya sekitar 75 tahun ya, 75 tahun. Kalau zaman sekarang 75 tahun itu udah opah-opah ya, udah opah-opah. Tapi kalau di zaman dulu 75 tahun itu mungkin masih kelihatan muda adik-adik karena umur mereka bisa mencapai 900 tahun ya. Masih ingat kan cerita kayak ini di minggu-minggu lalu? Kenapa mereka bisa berumur sampai 900 tahun lebih? Itu karena apa? Karena ada roh Tuhan bersama-sama dengan mereka ya adik-adik ya. Jadi roh Tuhan tuh tinggal diam dalam hidup nabi-nabi dulu di zaman perjanjian lama. Oke adik-adik, kita melihat dari sikap ketaatannya Abram ya. Kita melihat sikap ketaatan dari Abram. Abraham itu sangat taat sama Tuhan. Jadi apapun yang disuruh sama Tuhan dia bakalan jalanin. Nah adik-adik, di Haran itu Abram adalah salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya takut akan Tuhan. Walaupun ayahnya Terah masih menyembah Allah lain, tetapi Abram ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang menyembah Tuhan. Dia taat akan Tuhan,
dia melakukan apa yang Tuhan mau, kemanapun Tuhan suruh dia pergi. Bahkan adik-adik tahu ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya, apa yang dilakukan oleh Abram? Dia melakukan, membawa anaknya ke gunung untuk dipersembahkan sama Tuhan, ya. Jadi dia tuh nggak nanggung-nanggung kasih yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta sesuatu dari hidupnya, dia bakalan lakukan itu. Ya mungkin saat itu Abram, wah ini kan udah enak banget aku di sini, keluargaku semua kan ada di sini gitu. Nah mungkin saat itu Abram berpikir juga sama seperti kita mungkin ya. Jadi keluarganya semua berada di Haran, harta bendanya berada di Haran, orang tuanya juga berada di Haran. Tetapi dia memutuskan untuk apa? Menaati firman Tuhan, menaati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Abraham, ya. Tuhan memanggil Abraham meninggalkan apa adik-adik? Di ayat yang kedua, di ayat yang kedua Tuhan berbicara bahwa dia harus pergi, meninggalkan semuanya, ya. Meninggalkan semuanya karena Tuhan berjanji sama Abram bahwa Abram akan diberkati Tuhan, ya, dan namanya akan masyhur, ya. Dan namanya akan masyhur dan juga akan menjadi berkat bagi semua orang. Oke, di ayat kelima berbicara Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat yang ke-6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah di ayat ke-7 Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham. Katanya, maka berfirmanlah Tuhan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di ayat yang ke-8, kemudian ia pindah, ya. Ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Lalu ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan ia memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dari makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Luar biasa ya sikap ketaatannya Abram ini. Dia mungkin belum tahu keadaan tanah Kanaan itu seperti apa. Dia mungkin juga belum tahu orang-orang di Kanaan itu seperti apa. Dia juga belum tahu mungkin mata pencarian di Kanaan itu apa sih sebenarnya. Mungkin dia bukan orang yang tahu segala sesuatu, tapi karena sikap kepercayaan dia sama Tuhan, karena sikap ketaatan dia sama Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Dan Abram itu janji Tuhan kepadanya bahwa jikalau Abraham taat, percaya, memegang firman-Nya dan berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Nah, Tuhan mengetahui semua pergumulan yang Abram alami saat itu adik-adik. Karena itu Tuhan tidak hanya memerintahkan Abram untuk meninggalkan semuanya, tetapi Tuhan juga memberikan janji-janji berkat kepada Abraham. Mungkin adik-adik susah untuk meninggalkan keluarga, apalagi kita sekarang ketika kita disuruh untuk meninggalkan keluarga kita. Kita pergi jauh ke sana, ya. Kita pergi jauh di sana. Mungkin Abram tidak tahu apa yang harus dia lakukan sampai di sana. Tetapi adik-adik di sini kita belajar dari sikap ketaatan dari Abram. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Mungkin berat baginya meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya. Tetapi Abram lebih memilih untuk taat sama Tuhan. Karena ketika Abraham menjadi orang yang taat, menjadi orang yang percaya, memegang perintah Tuhan, maka Tuhan akan menjanjikan berkat buat Abraham. Nah adik-adik, apa saja sih berkat dari Tuhan buat Abraham ketika Abraham menjadi orang yang taat dan percaya? Nah yang pertama adalah berkat keturunan. Ya, Abraham akan menjadi bangsa yang sangat besar.
Yang kedua, berkat kemasyhuran. Nah, bahwa Allah akan membuat nama Abram menjadi masyhur ya, menjadi masyhur ya. Nah, yang ketiga, berkat perlindungan. Bahwa Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang-orang yang mengutuki Abraham. Ya adik-adik, di sini kita belajar dari sikap ketaatan dari Abram. Jadi firman Tuhan ini bukan cuma difirmankan kepada Abraham atau Tuhan cuma berbicara kepada Abraham untuk ini, untuk harus taat, untuk harus percaya, tetapi Tuhan berkata buat kita semua adik-adik. Ketika kita menjadi orang yang taat sama Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita. Ketika kamu memilih untuk taat sama Tuhan, itu tidak akan sia-sia adik-adik. Kecuali ketika kamu memilih untuk lebih taat atau lebih percaya kepada dunia yang tidak menjanjikan apa-apa dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau memilih untuk percaya dan taat sama Tuhan, berjalan bersama-sama Tuhan, maka berkat yang Tuhan limpahkan kepada Abraham, itu Tuhan juga akan limpahkan kepada kita. Kepada kita adik-adik. Jadi bukan cuma Abram yang bisa menikmati berkat itu. Kata Tuhan bahwa ketika engkau menjadi anak yang taat, menjadi anak yang percaya, memegang firman Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka berkat keturunan, berkat kemasyhuran, berkat perlindungan itu Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Tuhan bakalan limpahkan dalam hidupmu. Itu yang Tuhan janjikan kepada Abram dan kepada kita semua yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tapi kayak ini aku masih kecil, aku gak bisa apa-apa. Kenapa memang kita masih kecil? Toh kita lihat Daud masih kecil, Tuhan pakai dia menjadi raja. Tuhan angkat dia menjadi raja. Bisa asalkan kamu tetap tinggal diam dalam hadiratnya Tuhan, memilih untuk taat sama Tuhan. Ketika dibilangin kita menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran. Apa bentuk ketaatan yang perlu kita lakukan walaupun kita masih kecil? Nah adik-adik, berdoa, baca firman Tuhan, di rumah jadi anak yang taat. Hal simpel aja, ketika kamu disuruh ya kamu lakukan. Kamu memilih untuk taat, gak harus ngomel-ngomel dulu, gak harus marah-marah dulu baru mau mengerjakan sesuatu. Enggak adik-adik, pilihlah menjadi anak yang taat. Ketika kamu disuruh sama orang tua kamu, ya kita lakukan, kerjakan apa menjadi tugas dan kewajiban kita. Nah di sini Tuhan menekankan kita menjadi pribadi-pribadi yang taat ya. Menjadi pribadi-pribadi yang taat, bukan cuma taat tapi percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan bukan sekedar kamu percaya, iya aku Kristen, aku percaya sama Tuhan, bukan sekedar itu adik-adik. Ketika kamu percaya sama Tuhan, kamu harus dengan segenap hatimu, kamu kasih semuanya buat Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, kamu kasih semua sama Tuhan. Saat ini mungkin kamu lagi proses belajar, kamu kasih hasil belajar kamu sama Tuhan. Kamu kerjakan semuanya bagi Tuhan. Karena ketika kamu kerjakan semuanya bagi Tuhan, maka kamu melakukan pekerjaan kamu dengan penuh sukacita. Tuhan pasti menjanjikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kamu taat, hidup kamu bakalan ombang-ambing. Enggak adik-adik. Tapi Tuhan menjanjikan berkat yang terbaik buat kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan bilang adik-adik, ketika ada orang yang memberkati engkau, maka ia pun akan diberkati. Tetapi ketika ada orang yang mengutuki engkau, maka ia akan dikutuki oleh Tuhan juga. Ya, di sini berbicara bahwa Tuhan sangat-sangat melindungi kita. Bukan berarti ketika ada orang yang mengutuki kita kutuk balik. Enggak adik-adik, atau biarkan Tuhan yang membalas. Enggak adik-adik, bukan begitu ya doa-doa kita ya. Tapi kita harus mempunyai hati yang mengampuni ya, hati yang mengampuni kepada orang-orang di sekitar kita. Entah Tuhan bakalan balas dan enggak, itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Yang kita tahu bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan, harus taat akan Tuhan ya. Nah adik-adik, salah satu penghalang panggilan Abraham adalah bapaknya ya. Jadi saat itu ketika Abraham harus pergi
bapaknya tidak rela meninggalkan atau membiarkan Abraham pergi, ya. Meninggalkan Abraham pergi, dia meninggalkan semua keluarganya. Dia meninggalkan semua keluarganya dan dia pergi kemana adik-adik? Ke tanah Kanaan, ke tanah yang dijanjikan Tuhan buat Abraham. Bahkan Tuhan menjanjikan apa? Menjanjikan keturunan yang banyak, ya. Keturunan, bahkan Tuhan juga bilang bahwa keturunanmu tuh sama seperti bintang di langit maupun pasir di laut, ya. Gak kehitung ya adik-adik ya. Sampai hari ini pun kita ini adalah keturunan Abraham, ya. Jadi bapak orang percaya itu adalah Abraham, ya. Jadi itu adik-adik. Jadi yang ada juga penghalangnya, bukan berarti ketika Tuhan suruh Abraham pergi ke tanah yang kuberikan. Enggak, Abraham enggak langsung pergi. Tapi karena dia masih mempunyai orang tua, otomatis pasti orang tuanya tidak rela ketika anaknya harus meninggalkan mereka. Tidak rela anaknya harus meninggalkan mereka adik-adik. Nah itu adik-adik yang ketiga kita belajar dari teladan Abraham. Ya, belajar dari teladan Abraham yang mau rela meninggalkan semua yang berharga dan untuk apa? Untuk taat kepada Tuhan. Nah, belajar untuk tidak terpengaruh dengan dunia ini, baik itu dalam situasi maupun kemajuan teknologi yang mengalihkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, yang berikut lagi, kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tetap berserah dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita harus jadi anak-anak yang taat, percaya, berserah, dan berharap hanya kepada Yesus yang menerima janji dan jaminan dari Tuhan. Apa sih jaminan bagi orang yang percaya sama Tuhan? Nah, yang pastinya adik-adik, keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Itu yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Itu janji adik-adik buat kita, bukan untuk cuman Kayeni atau adik-adik di rumah, tapi untuk semua kita yang percaya dan yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, harus disertai dengan apa? Harus disertai dengan ketaatan. Jadi kunci semua kehidupan yang kamu jalanin, kamu baca Alkitab, kamu berdoa, kamu pelayanan, itu kunci semua itu adalah ketaatan, ya. Jadi ketaatan itulah yang menjadi roda, menjadi porosnya, ya, yang menjadi poros suatu roda untuk berjalan, ya. Kalau dia nggak punya poros, maka motor atau mobil yang kita kendarain itu tidak akan berjalan, ya. Jadi ketaatan itu adalah kunci dari semuanya. Jadi adik-adik, kita harus mempunyai sikap ketaatan, ya. Sikap ketaatan sama Tuhan, dan yang berikutnya sikap ketaatan kita sama orang tua kita di rumah. Mungkin kita bilang, aku udah jadi anak-anak yang taat. Ingat adik-adik, ketika kita berbicara seperti itu, Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha melihat setiap proses kehidupan kita. Oke adik-adik, jangan lupa kita terus menjadi anak-anak yang taat biar kita bisa menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, untuk itu sampai di sini cerita Kayeni hari ini tentang Abraham. Kita harus apa? Harus jadi anak-anak yang taat, percaya, dan memegang janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini itu terdapat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Nah, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, Mazmur 34 ayat 18 itu, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, ya,
dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Oke. Ayat hafalannya jangan lupa dihafal, nanti dikirimkan ke grup kelas besar ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kayak ini ajak adik-adik untuk kita berdoa bersama-sama. Berikan sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan, lipat tangan kita dan tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat waktu ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikan kami Tuhan anak-anak yang taat Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang mau dengar-dengaran. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang mau melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kemanapun Engkau pengen membawa hidup kami pergi ya Bapa. Berkati hidup kami Tuhan, sama seperti ketika Engkau memberkati Abraham ya Tuhan. Dan kami mau jadi anak-anak yang setia kepadamu Tuhan. Bukan sekedar kami setia kepadamu, kami taat, tapi kami juga mau jadi anak-anak yang taat ketika kami berada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.